Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu dan teman-teman, setelah sekian waktu 2 mingguan ya kayaknya kita libur, alhamdulillah hari ini kita masuk lagi membahas kitab Hayatul Muhammad. Ini tadi saya karena juga dari luar jadi belum sempat membaca ulang pembahasan di 3 pekan yang lalu. Tapi ini coba kita sampai sini ya Mbak memang? Kalau di buku saya itu catatannya sampai sini Cica. Kayaknya Tulisannya itu tanggal 31 Juli kan Cica. Sini ada tanggalnya 31 Juli itu sampai sini. Akri umat biru coba ke bawah lagi Mbak Apa sambil setelah saya itu? mungkin Mbak Oh, Dini ya yang paham ya oh karena yang setelah itu kan saya kayaknya di jalan gitu ya. Jadi terus sama Dini ya. ya seingat saya itu cerita tentang Taif itu. Jadi yang Nabi Muhammad ke Taif Berarti terus udah kemudian bab baru Cica. bentar ini coba setelah ini apa? Coba setelah ini Mbak, setelah ini coba baru. Oh kemarin itu mengulang lagi Mbak Nov. Jadi alamun wa amalun itu. Ini kan Oh, judulnya. Jadi coba diulangi dari awal lagi terus yang tengah-tengah. Yang dari judul awal alamun wa amalun. Ya, karena kalau lama libur itu lupa ininya ya. iya. Iya Mbak. Nah Oh, ini yes. ya. Oke, sampai sini dulu. Ini saya baca agak cepat karena Iya, kapan hari itu kita ngulangin ini yang waktu itu peserta agak banyak itu loh Mbak waktu itu ya. Kan kita ngulang lagi ini. iya, iya. Atau Mbak Novi ada waktu itu ya. Ya, yang waktu itu banyak saya datang. Terus yang berikutnya tuh saya masih di bis sambil sambil buka tapi nggak konsen banget karena masih di jalan gitu. Oh, iya, iya. Tapi ini untuk mau itu saya baca agak cepat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alamun wa amalun. Jadi alamun itu artinya penderitaan gitu ya. Amalun itu cita-cita. Jadi untuk mewujudkan cita-cita ketika Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu banyak menghadapi cobaan atau penderitaan gitu. Nah, maka ini judulnya alamun wa amalun. Susunan hurufnya sama tapi pengucapannya berbeda dan itu artinya juga berbeda. Jadi alamun itu jamak dari alamun artinya penyakit atau penderitaan, kesakitan gitu. Amalun itu dari amalun artinya cita-cita. Nah, beda lagi dengan amalun. Kalau amalun itu artinya perbuatan, ya. Nah, jadi di sini judulnya adalah penderitaan dan cita-cita. Ya'isul insanu fi hadil hayati bainal huzni wal faroh. Kala itu kehidupan manusia ketika Rasulullah menyebarkan Islam itu berada dalam kesusahan dan kebahagiaan. Ya, sebenarnya dalam semua hidup kita juga begitu ya. Ya ada susah, ada senang gitu. Wal amali wal alam. Jadi kadang kita itu punya impian gitu ya, punya cita-cita, tapi tidak sedikit juga kita mengalami penderitaan, ujian, cobaan gitu kan. Wal jurhi wal faroh. Jurhun itu artinya luka, faroh itu kebahagiaan. Jadi dalam hidup ini pasti kita menghadapi ada sedih, ada suka, ada duka gitu ya, ada cita-cita tapi juga ada penderitaan, ada luka, ada kesenangan gitu. Wa hakadza kanat hayatun nabi wal muslimin. Demikian juga kehidupan nabi dan orang-orang Islam.
Fatarahu yauman minal ayyami qad istajaba li da'watihi rajulun aw rajulani wa yauman minal ayyami yu'dha huwa wa ashabuhu. Jadi kamu melihatnya pada suatu hari dari hari-hari itu Allah mengijabah doanya, ya. Jadi ada seorang atau dua orang itu yang memenuhi permintaan kita, kemudian Allah juga mengijabah gitu ya. Wa yaman minal ayami yu'dzahu wa ashabuhu. Tapi ada dalam satu waktu Rasulullah itu juga disakiti gitu ya. Di yu'dza itu artinya disakiti gitu. Dia dan teman-temannya, maksudnya dan sahabat-sahabat Nabi itu disakiti oleh kafir Quraisy, oleh tokoh-tokoh kafir kala itulah. Walakin lam yaskuni syakku yauman qulubahum balkanu ala yaqinin min annallaha sayudhirul islama wa yarfa'uhu fawqal adyani jami'iha. Tapi tidak diragukan lagi bahwa suatu hari ya kulubahum kanu ala yakinin, hati mereka itu dalam keyakinan bahwa anallaha sayudhirul Islam, bahwa Allah itu akan menampakkan Islam wa yarfa'uhu dan mengangkatnya fauqal adiyani jami'an, di atas agama-agama yang lainnya. Innal idza alladzi ta'arradu lahu fi Makkah, jadi siksaan ya, kesakitan yang dihadapi Rasulullah ketika di Mekah itu ma huwa illa ikhtibarun saghirun. Itu hanyalah ujian kecil minallahi taala, dari Allah. Liyaro sabatal mu'min, untuk mengetahui keteguhan hati orang beriman ala imanihi, atas keimanannya. Wa taraddudal munafik, dan untuk menghalangi orang munafik. Walikay yata'allamu anna dinahum hadza la yartafi'u illa bisabri wal iman, supaya mereka itu mengetahui bahwa agama mereka ini tidaklah diangkat ya, tidaklah dijunjung kecuali dengan kesabaran dan keimanan. Wa alal janibil akhor, dan di sisi yang lain arodat Quraisyun an tu'jiza Rasulullah. Jadi orang-orang Quraisy itu ingin melemahkan Rasulullah. Fatolabu minhu ayatan wa mu'jizatan likayu'minu. Lalu mereka itu karena ingin melemahkan Rasulullah gitu ya. Maka mereka itu meminta tanda, bukti. Ayah itu kan artinya tanda ya. Wa mu'jizatan, dan juga mukjizat likayu'minu. Supaya mereka itu bisa beriman, mereka itu ingin ditunjukkan buktinya dulu. Fada'a Rasulullahi rabbahu, lalu Rasulullah itu berdoa kepada Tuhannya liyuriyahu, untuk menunjukkan, menampakkan padanya ayatan, tanda, takunu dalilan, supaya menjadi bukti ala sidqihi, atas kebenarannya. Nah, cara Allah menunjukkannya dengan apa? Fansyaqqal qamaru syiqqaini fi Makkah. Jadi pernah ada satu peristiwa itu bulan itu terbelah menjadi dua di kota Mekah itu. Hatta anna nisfal qamari kana ala jabali Abi Kubais. Jadi mungkin yang separuh itu di mana, separuhnya di mana gitu ya. Nah, salah satunya itu ada di gunung yang bernama Abi Kubais. Separuhnya itu. Nah, separuhnya itu di tempat lain gitu. Jadi ini salah satu dari tanda bukti Allah menunjukkan kemujizatannya kepada Rasulullah. Wan syakul akharu, wasyakul akhar, nah pecahan yang lain itu ala jabali Kuaikoan. Jadi yang satu tadi ya di Jabal, tadi Mbak Nov sebelumnya tadi di Jabal Abi Kubais ya. Nah yang satunya di Jabal Kuaikoan. Ya barangkali yang baru dari Mekah ya, atau siapa yang sudah pernah mengunjungi dua gunung ini gitu. Nah ini jadi salah satu dari mukjizat
Allah tunjukkan pada Nabi itu bulan terbelah, yang satunya di atas Abi Kubais, yang satu di atas Kuaikoan, di atas dua gunung itu. Wahuma akbaru jabalaini. Nah, jadi gunung Abu Kubais dan gunung Kuaikoan itu adalah dua gunung terbesar di Mekah. Hatta annahum ra'au jabal Hira'in fima bainas syaqqaini. Faqalu hadza min sihrika ya Muhammad. Nah, mereka juga melihat Gunung Hira itu ada di antara dua pecahan itu. Jadi mungkin kita bisa bayangkan ya, mungkin di misalnya di utara itu gunung yang Abu Kubais, yang di selatan itu Kuaikoan gitu kan. Nah, yang di tengah itu Gunung Hira gitu kan. Nah, pecahannya itu ada di antara dua Gunung Hira itu. Nah, maka orang-orang kafir menganggap ini dianggap sebagai sihir. Hadza min sihrika ya Muhammad. Ini adalah bagian dari sihirmu, kata orang-orang kafir. Faqala ahaduhum, lalu berkata salah satu dari mereka, is'alul aidina minas safar. Nah, kalau kamu menganggap ini adalah sihir, tanyakan pada orang-orang yang baru pulang dari bepergian, dari safar. Ara'au al-qamara syiqqaini kama ra'ainahu am annahu saharona. Nah, jadi salah satu dari mereka itu kemudian berkata, coba deh tanya sama orang-orang yang baru pulang dari perjalanan gitu. Apakah mereka itu melihat bulan yang terbelah itu tadi seperti kita melihat, atau Muhammad itu menyihir kami gitu. Falamma adal musafiruna qalu na'am ra'ainahu. Nah, ketika para musafir itu kembali lalu ditanya, mereka menjawab, iya, kami melihatnya. Nah, kalau sihir itu kan berarti yang nggak kena sihir kan nggak mungkin bisa lihat kan, gitu loh. Nah, tapi karena ini bukan sihir, ini adalah mukjizat, maka ya baik apa namanya yang dituju maupun yang nggak dituju ya bisa menjadi sasaran dari mukjizat ini gitu. Maka di situ sebetulnya orang-orang yang bepergian itu pun dia bisa melihat bahwa gunung itu apa itu tadi bulan itu juga terbelah. Walakinnal kafira samma ma'ala kufrihi walam yu'min. Tetapi orang-orang kafir itu tetap ya menginginkan kekafiran dan tidak beriman. Bal zada kufruhu wa tughyanuhu, tapi tetap bertambah kekafirannya dan keangkuhannya. Tughyan itu ya sama dengan apa ya, keingkarannya, keangkuhannya gitu. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah berfirman menurunkan ayat Quran, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah dekat apa itu as-sa'ah, kiamat, wan syaqqal qamar, dan bulan itu terbelah. Wa iyaro ayatan, ketika mereka itu melihat, yu'ridu, mereka itu yu'ridu itu kayak apa ya? Kayak mengelak gitu ya. Wa yaqulu sihrum mustamir, dan mengatakan bahwa ini adalah sihir yang berturut-turut, kata mereka. Nah, itu nanti dibaca di surat Qamar. Wa idza bil ayyami tahmilu mihnatan jadidatan lin nabi faqad mata ammuhu Abu Thalib alladzi stadda bihil maradu ba'da khuruji. Ini juga sudah kita bahas, kita percepat aja. Jadi suatu hari Rasulullah itu sedang mengalami cobaan ya. Faqad mata ammuhu Abu Thalib, jadi meninggal pamannya Abu Thalib, alladzi stadda bihil marad, yang mana setelah dilanda sakit parah itu, ba'da khurujihi minas sya'ab, setelah keluar dari perkampungan ininya Teacher, apa maaf, namanya teacher. Tadi mihnah ya Pak. jadidah itu apa teacher ya? Mihnatan Mihnah itu jadidah. apa? Artinya juga kayak ujian gitu mungkin Mbak. Coba dicari di itu mihnah. Kalau pakai hak itu artinya hobi ya kalau tidak salah, kalau pakai hak. Oh iya iya. Nah, coba Mbak Rinda atau Mbak Dini, kalau mihnah itu mungkin ya kayak cobaan, ujian gitu. Ya, jadi bedanya hak sama hak.
Kalau H itu mihnah itu mihnah sese. Kalau hiwayah ya hobi itu. Hiwayah itu hobi. Mihnah itu profesi kalau enggak salah, Mbak. Kalau yang pakai Pekerjaan H. ya, kayaknya Ya, pekerjaan. ya, pekerjaan atau profesi itu yang Ya. pakai H. Nah, kalau yang pakai H ini mungkin ada yang bantu nyari. Tapi kalau lihat konteks kalimatnya sih ya kayak ujian gitu atau apa. Oke, terus wakanat sinuhu kot takot damat. Jadi usianya sudah bertambah wa fi lahadhatihil akhirah hawala Rasulullah ayyahdiyahu ila tariqillah. Jadi Rasulullah itu sebetulnya ingin gitu ya mengajak pamannya itu kepada jalan Allah. Ya, ayyahdiyahu ingin menunjukinya ya kalau memberi hidayah itu kan Allah ya yang beri hidayah itu tadi ingin menunjukkan gitu ingin mengantarkan kepada jalan Allah wa an yaj'alahu yantiqu bisyahadah Rasulullah itu ingin supaya pamannya itu membaca syahadat la ilaha illallah gitu ya fakana yaqulu jadi Rasulullah berkata ya wahai paman kul kalimatan wahidah katakanlah satu kalimat asfa'laka biha indallah. Aku akan memberimu syafaat begitu di sisi Allah kata Rasulullah. Wa huna qala Abu Jahlin. Nah kan Mbak artinya penderitaan kan ya? Ujian kan? Trial, affliction, suffering. Oke, sampai mana tadi? Sebelum ke sini Mbak ya? Atau ini sampai sini? Wahuna qala Abu Jahlin, jadi Rasul itu kan ingin ingin mengajak supaya pamannya itu mengucap la ilaha illallah, tapi kemudian ada Abu Jahal di situ, dia hadir. Lalu mengatakan apa ya Aba Thalibin hal tatruku dina abaika wasjadika. Dia mempengaruhi pada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu akan berpaling dari agama nenek moyangmu gitu kan? Akan meninggalkan agama nenek moyangmu gitu. Fakola Abu Thalib lalu apa kata Abu Thalib? Bal amutu ala dini Abdul Muthalib. Katanya enggak, aku mati dalam agamanya Abdul Muthalib katanya. Tsumma mata Abu Thalib bin kafiron. Jadi si Abu Thalib ini meninggal dalam keadaan kafir. Fahazina Rasulullah huznaini. Jadi Rasulullah ini berduka dalam dua kedukaan. Faqad hazina awalan limauti amihi wa huwa minhu bimanzilati abihi. Yang pertama dia itu sedih karena wafatnya pamannya, karena meninggalnya pamannya, padahal pamannya itu menempati posisi sebagai bapaknya, kan gitu. Tsumma hazina li'annahu mata kafiran lam yu'min. Nah, kedukaan yang kedua karena dia itu meninggal dalam keadaan kafir dan tidak beriman. Maka itulah Rasulullah sedihnya berlipat ya. Sedihnya bertumpuk karena satu posisi pamannya itu yang seperti bapaknya gitu yang menggantikan posisi sebagai ayah kan karena memang Abu Thalib itu yang mengasuh Rasulullah ketika ayahnya wafat, ibunya wafat kan. Nah, tapi dia juga kesedihan yang lain adalah kenapa pamannya ini meninggal dalam keadaan kafir. Lalu Allah berfirman menurunkan surat Al-Qasas ayat 56 yang berbunyi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa memberi petunjuk pada siapa yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk atau hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah Maha mengetahui siapa pemberi hidayah atau orang yang diberi hidayah itu. Boleh gantian?
Walaupun kita mengulang nggak apa-apa, biar tambah ingat. Yuk Mbak Novi atau Mbak Rinda, Mbak Teacher Dini, boleh nanya Mbak Mira. dulu. Teacher Ya. boleh nanya dulu. Pamannya Nabi yang Abu Sufyan itu, yang Abu Jahal bukan ya? Abu Sufyan beda ya sama Abu Jahal. Abu Jahal Abu itu Sufyan, kalau Abu Jahal itu kayaknya bukan paman langsung ya Mbak. Abu Jahal itu kalau asli namanya itu Abdul Hakam siapa gitu. Lupa terus nama aslinya. Kalau Abu Sufyan itu ada dua nama. Kalau di sependek yang saya tahu di nama apa sahabat Nabi atau orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu ada nama dua Abu Sufyan. Jadi ada Abu Sufyan bin Harb yang itu adalah akhirnya menjadi mertua Rasulullah. Pernah tahu nama Romlah binti Abu Sufyan? Romlah itu kan salah satu istri Rasulullah kan, yang dia pernah menikah dengan Ubaidillah atau siapa gitu, lalu hijrah ke Abisinia itu di Afrika, apa itu nama lainnya itu, Habasyah, ya kan? Lalu kemudian suaminya murtad sampai kemudian meninggal di sana. Lalu si Romlah ini kan untuk menjaga, mempertahankan keimanannya ini, lalu Rasulullah menikahi Romlah dengan cara apa? Meminta Raja Najasyi untuk melamarkan Romlah itu. Jadi ini kalau saya bayangkan sih memang nikahnya jarak jauh ya. Nah, terus baru kemudian Romlah ini lalu diboyong ke Madinah. Nah, ketika diboyong ke Madinah, Abu Sufyan ini dia kan memang dedengkot kafir ya. Dia yang sangat keras memusuhi Nabi. Bahkan Abu Sufyan ini kan istrinya Hindun ya. Hindun itu kan yang yang mengunyah apa ini? Mengunyah hatinya Hamzah itu, pamannya Rasulullah itu dalam perang Uhud itu kan. Nah, jadi Hindun itu istrinya Abu Sufyan tapi binnya itu bin Harb gitu. Bin Harb. Nah, ini apa namanya? Hindun punya anak itu tadi Romlah gitu ya. Nah, akhirnya Romlah jadi istri Nabi. Sehingga Nabi ini punya mertua kafir gitu. Nah, dalam kisahnya itu kan ketika pindah ke Madinah, lalu si Abu Sufyan ini ini kayaknya ada kaitannya dengan cerita terkait dengan apa itu nego untuk kayak peristiwa Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Fathu Makkah dan seterusnya itu loh. Itu kan si Abu Sufyan ini kan nego ke Madinah kan untuk menemui Rasulullah, lalu dia duduk di atas tikar, lalu si Romlah ini nggak bolehin karena Abu Sufyan masih kafir gitu kan. Nah, terus kemudian turunlah ayat yang mengingatkan itu bahwa kalau dalam soal kemanusiaan gitu, maksudnya kita boleh menjalin hubungan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, termasuk misalnya kayak di cerita lain itu ada ceritanya Asma binti Abu Bakar itu kan, yang dia dikunjungi oleh ibunya, dibawakan hadiah macam-macam, lalu dia nggak mau karena ibunya belum Muslim itu. Tapi kemudian diingatkan oleh Aisyah sebagai adiknya ya. Aisyah berarti adiknya Asma. Ketika bertanya kepada Rasulullah, apakah Asma boleh menerima hadiah-hadiah dari ibunya yang non Muslim itu? Nah, boleh. Nah, itu kemudian turun surat Al-Mumtahanah ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim itu. Jadi Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang berbeda keyakinan, yang dia tidak mengusirmu.
La yanhakumullahu anil ladzina lam dia tidak membunuh gitu dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Nah, kalian tetap berbuat baik enggak apa-apa gitu, tetap berbuat baik, tetap berlaku adil pada mereka enggak apa-apa. Itu urusan kemanusiaan. Nah, itu Abu Sufyan yang bin Harb gitu. Termasuk dia ini juga masih keluarganya itu juga si Ummu Jamil. Ummu Jamil itu istrinya Abu Lahab kan? Karena kalau nggak salah Ummu Jamil ini kan namanya Arwa binti Harb. Berarti dia saudaranya Abu Sufyan. Nah, ada Abu Sufyan lain lagi yang memang keluarga dekat Nabi. Ini Abu Sufyan bin. Kayaknya ada satu lagi Abu Sufyan yang sepupu Rasul kalau tidak salah itu. Abu Sufyan bin, binnya yang saya lupa. Apakah bin Harith atau bin, coba Mbak nanti kalau dicari. Apa ada nama Abu Sufyan bin Harith ya? Kan kalau Harith kan salah satu paman Rasulullah kan ya. Jadi ada Harith, ada siapa Zubair, lalu yaitu Hamzah, Abbas, Abu Thalib. Sebentar saya cari siapa itu tadi? Abu Sufyan bin Harith. Kalau yang ini kayaknya dia banyak membantu Rasulullah. Abu Sufyan bin. Kalau yang ini sahabat Nabi gitu ya, teacher, yang Abu Sufyan bin Ya. Harith. Nah, jadi ada Abu Sufyan bin Harith itu kalau nggak salah yang mirip Nabi apa gimana gitu. Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthalib ya, gitu. Jadi ada Abu Sufyan bin Harith, ada Abu Sufyan bin Harb. Meskipun nanti Abu Sufyan bin Harb itu kalau tidak salah ya akhirnya masuk Islam gitu. Nanti kita cek lagi. Abu Sufyan bin, nanti sambil itu. Jadi ya itu tadi Mbak, kalau Abu Sufyan itu sependek yang saya tahu ada dua itu. Ada Abu Sufyan bin Harb yang memang dari awal dia sangat kuat dalam menentang dakwah Rasulullah itu. Nah, ada satu lagi Abu Sufyan bin Harith, itu berarti sepupunya Rasulullah. Beberapa riwayat menyatakan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan masuk Islam bersama ayahnya Abu Sufyan bin Harb. Nah, ini ada catatan begitu. Kalau yang meninggal perang Badar itu siapa, teacher? Abu Jahal apa Abu Lahab ya? Enggak seberapa ingat saya Mbak kalau yang itu. Saya ini jadi rada bingung antara Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalau Abu Lahab memang paman Rasulullah. Kalau Abu Lahab ya. Abu Lahab. Jadi memang ada Abu Sufyan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Kalau Abu Lahab itu memang paman Rasulullah, paman cer ya kalau kata orang Jawa. Ya yang itu dengan, maksudnya nggak tahu kalau ibunya apa satu ibu atau beda ibu, tapi ini memang semua anaknya Abdul Muthalib. Jadi itu tadi Haris, Zubair, Abbas, Hamzah, Abu Lahab, Abu Thalib. Kan Abu Lahab itu kan asli namanya kan Abdul Uzza. Dia mendapatkan gelar Abu Lahab itu karena wajahnya Lahab itu kan artinya apa? Merah menyala gitu kan. Jadi karena wajahnya itu saking tampannya itu sampai merah menyala gitu. Jadi Abu Lahab itu gelarnya. Dia nama aslinya Abdul Uzza. Itu bin Abdul Muthalib. Itu memang paman Rasulullah. Itu Tapi yang kalau itu ya, teacher. Abu Lahab itu yang dia tuh bahagia waktu Rasulullah itu lahir gitu ya. Jadi iya waktu awalnya. di neraka tuh dia dapat keringanan setiap hari Senin gitu ya. Karena dia pada hari Senin itu dia membebaskan budaknya karena gembira gitu karena kelahiran Rasulullah gitu. Terus dia diringankan setiap hari Senin gitu. Ya, teacher. Ya mungkin sampai ke situ kali Mbak ya. Yang itu saya belum sampai ke situ sih kajian saya. Tapi yang Abu Lahab memang dia awalnya sayang sekali dengan Rasulullah itu iya. Dan bahkan sebelum Rasulullah berdakwah kan, karena Rasulullah berdakwah itu kan sudah usia 40 lebih ya. Nah, itu Rasulullah kan menikah umur 25, 40 tahun baru diangkat menjadi nabi kan. Nah, berarti selama 15 tahun ini kan Rasulullah kan sudah melahirkan anak toh. Itu sudah punya anak itu loh. Termasuk siapa itu? Ruqayyah, Ummu Kulsum itu kan. Nah, ini kan nikah dengan dua anaknya Abu Lahab. Utbah dan Utaibah itu.
Jadi Abu Lahab paman, Abu Jahal sepupu jauh. Ya mungkin sepupu jauh kan ya. Iya. Ya mungkin tapi kalau Abu Jahal itu memang dia lebih kepada tokoh gitu loh, lebih kepada sosok tokoh yang disegani di masyarakat kala itu. Tapi kalau hubungan keluarganya tidak sedekat Abu Lahab. Ya, kalau Abu Jahal itu kayaknya yang dulu tuh, dia itu yang merancang pembunuhan kepada Rasulullah. Jadi dia tuh yang punya ide, kita bunuhnya rame-rame aja supaya nanti kalau keluarganya Rasulullah balas dendam, itu Hmm. apa kan karena yang membunuh rame-rame kan jadi nggak membalas dendam ke salah satu orang saja, tapi maksudnya seluruh kabilah di Arab itu gitu. Itu kalau nggak salah Iya, Abu iya. Lahab kan pintar kan ya teacher. Abu Jahal kan yang pintar itu kan. Iya, karena Abu Jahal itu nama aslinya memang Abul Hakam. Jadinya kan bapak yang bijaksana sebetulnya. Dia tuh cerdik gitu, maksudnya pandai, bijaksana itu awalnya. Tapi karena dia ini sangat apa namanya kuat dalam menentang Rasulullah, maka dia mendapatkan gelar Abu Jahal gitu. Kalau nama aslinya siapa gitu, aku lupa terus ya kalau belum mancep ke. Tapi dia itu gelarnya itu Abdul Hakam awalnya itu gitu. Maka kemudian Rasulullah itu kan berdoa, ya Allah, tolong kuatkan agamamu ini dengan masuknya salah satu dari 2 orang terkuat di Mekah kala itu. Siapa? Umar bin Khattab dan Abu Jahal gitu. Karena 2 orang ini yang memang pemuka kaum gitu kan. Dia punya punya pengaruh di masyarakat, punya otoritas gitu. Nah, tapi kemudian yang paling keras dalam memusuhi Rasulullah, tapi akhirnya kan kemudian Umar bin Khattab yang dia masuk Islam gitu kan, dengan cara apa, yang Fatimah adiknya membaca Quran surat Toha itu kan bersama dengan suaminya. Siapa itu? Said bin Zaid atau Zaid bin itu. Nah, kalau Abu Jahal memang sampai akhir hayatnya dia tidak masuk Islam itu. Tapi dia memang itu Amr bin Hisham ya. Itu kadang itu masih lupa aja nama asli. Ya, tapi dia gelar awalnya itu Abul Hakam. Oke. Nah, mungkin gitu Mbak Rin, masih ada lagi yang perlu soalnya baca sejarah begini ini memang perlu berulang-ulang terus apa ya, kadang keterkaitan satu sosok dengan sosok yang lain dalam peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Oke. Soalnya Baik, kalau namanya sama-sama semua si teacher, jadi bingung. ya itu. Dan itu Abu Sufyan itu aja ada 2 gitu. Kalau Abu Sufyan memang ada 2. Kalau Abu Jahal itu ya itu tadi Amr bin Hisham nama aslinya. Dia pertama mendapat gelar Abul Hakam di kalangan kaumnya karena juga kecerdikannya, kepandaiannya, kepiawaiannya, lalu juga dia sangat dihormati gitu kan, mendapatkan gelar Abul Hakam. Tapi karena dia banyak ini memusuhi Rasulullah, akhirnya gelarnya Abu Jahal itu. Nah, kalau Abu Lahab memang paman Rasulullah. 2 anaknya itu menikah dengan 2 anak Rasulullah itu, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Tapi karena peristiwa ketika Rasulullah naik ke Bukit Sofa ya, lalu mengundang orang-orang Mekah gitu, lalu Rasul memberitahu mereka bahwa aku ini adalah utusan Allah. Nah, itu yang paling keras menentang adalah Abu Lahab kan. Nah, sehingga dia mengatakan itu tadi, taban laka ya Muhammad. Celaka kamu Muhammad. Alihada jamak tanah, hanya cuma buat begini ya kamu ngumpulin kami gitu kan. Nah, terus kemudian turun ayat itu. Jadi yang binasa itu adalah Abu Lahab. Nah, setelah peristiwa itu kemudian dicerai. Siapa ini namanya? Utbah dan Utaibah yang nikah dengan Ummu Kulsum dan Ruqayyah tadi cerai karena dia langsung konfrontatif gitu loh memang kepada Rasulullah. Sudah kayaknya sampai akhir hayat itu nggak ada nego untuk berdamai dengan Rasulullah. Kalau beberapa sahabat itu kan ada yang kemudian masuk Islam yang awalnya. Kalau kita baca beberapa sirah sahabat itu kan, ya termasuk Abu Sufyan itu konon juga akhirnya dia masuk Islam bersama dengan anaknya Muawiyah. Meskipun nanti kalau kita baca sejarah Muawiyah
Itu nanti ada pembahasan sendiri terkait dengan sejarah apa itu kekhalifahan, ya kan? Jadi kan ada khalifah 4 itu kan, khulafa Rasyidin itu, al-khulafa ur-rasyidun dari Abu Bakar, Umar, dan Itu Ali, Utsman. Muawiyah itu yang bermusuhan dengan Ali apa bukan ya, teacher? Ya itu Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Kayak gitu kadang mungkin karena sudah ada nasab itunya ya. Terus akhirnya kan itu bertentangan juga dengan Abbasiyah. Nanti kan terus ada khalifah-khalifah kan Mbak, kalau kita belajar sejarah itu loh. Ada khalifah Abbasiyah, ada khalifah apa Umayyah itu loh. Yang itu adalah Muawiyah itu ininya. Itu nanti terus saya panjang itu nanti perbincangannya kalau sampai ke Ya, teacher. Jadi yang zaman khalifah. Umawi itu Muawiyah ya, teacher. Kan ada zaman Abbasi, zaman Umawi. Iya. Umawi Jadi itu Muawiyah Abbasiyah, ya. Umayyah. Heeh. Itu kan ininya terus nanti terus ada perang-perang antara Muawiyah dan Ali sampai terus terjadi apa kecurangan apa itu istilahnya arbitrase itu loh. Yang udah damai aja tapi ternyata dia curang itu kan sampai ke situ-situ terus nanti terus ada golongan-golongan Syiah, ada golongan Khawarij, ada golongan itu kan awalnya karena sekte politik kan sebetulnya. Jadi yang dia ini sependek yang saya ingat ya itu kan gini kayak munculnya Syiah itu karena dulu ketika Rasulullah itu eh, ya sudah di detik-detik meninggalnya ya atau setelah sudah meninggal itu kan orang-orang kan bingung kan mencari siapa sebetulnya pemimpin setelah Rasulullah itu gitu kan. Nah, sebagian itu mengatakan ya Umar gitu. Kok Umar siapa itu? Abu Bakar. Nah, mungkin karena Rasulullah apa pernah ada mungkin sabda beliau atau apa yang mengindikasikan bahwa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan beliau itu adalah Abu Bakar gitu. Tapi ada sisi yang lain itu kan gini, jadi Rasulullah itu belum dikuburkan ya. Coba kalau kita baca di sejarahnya itu. Rasulullah belum dikuburkan itu orang-orang itu sudah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah atau apa itu loh. Jadi sudah mulai berembuk gitu. Ini nanti siapa yang menggantikan pemimpin setelah Rasulullah meninggal. Nah, keluarga Ali itu enggak terima gitu loh. Maksudnya kok yo kebangetan gitu orang belum dikubur juga kok sudah mulai memikirkan tentang pemimpin gitu. Nah, terus apa namanya? Ada juga sekte yang begitu kuat pada Ali itu menganggap bahwa Rasulullah itu pernah bersabda bahwa yang akan menggantikan pemimpin itu nanti adalah Ali gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi Syiah itu. Terus nanti ya ada peperangan-peperangan dengan Muawiyah dan sebagainya. Kalau pengen baca ini ada buku judulnya Teologi Islam. Bukunya itu hijau tipis, Mbak. Karya Harun Nasution. Tapi itu lengkap banget cerita tentang sekte-sekte dalam Islam dan bagaimana. Dulu saya zaman kuliah itu ada buku ini. Bukunya nggak seberapa tebal sih, tipis tapi penjelasan. Tapi penjelasan tentang teologi dalam Islam itu lumayan lengkap itu. Jadi termasuk ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Syiah, ada Khawarij, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah. Jadi ada teologi apa ya? Jadi dalam Islam itu kan ada mazhab teologi, ada mazhab fikih kan? Gitu. Kalau mazhab teologi itu ya yang ilmu kalam itu tadi, yang ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah. Misalnya ada yang berpendapat bahwa dalam hidup ini kan kita itu kayak wayang gitu. Ya tergantung gimana nanti Allah menjalankan kita gitu. Nah, itu nama sektenya itu Jabariyah. Jadi kalau sejalannya aja kayaknya kita memang dikasih hidup di dunia ini segini usia kita, rizkinya udah diatur, jodohnya siapa. Jadi kayak nggak ada upaya untuk melakukan tindakan gitu loh yang untuk berikhtiar gitu. Tapi nanti ada yang golongan Mu'tazilah misalnya itu berpikir rasional bahwa ya dalam hidup ini kan ada takdir yang
menjadi ketetapan Allah, tapi ada takdir yang bisa diupayakan gitu loh. Makanya itu ada istilahnya takdir mubrom dan ada takdir mu'alak gitu. Takdir mubrom itu takdir yang masih ada peluang ya kita untuk ikhtiar gitu. Tapi kalau takdir mu'alak itu ya atau kebalik ya di antara dua itu. Pokok ada takdir itu yang bisa diupayakan gitu, tapi ada yang memang itu sudah prerogatif Allah. Misalnya ya waktu kematian gitu, walaupun kita mau ikhtiar gimana pun kalau memang sudah tiba saatnya meninggal kala itu ya. Tapi ada misalnya kayak rizki itu apakah itu masuk dalam kategori takdir yang bisa diupayakan. Ya kita kaya atau miskin itu memang Allah yang menakdirkan, tapi kita kan harus berusaha misalnya gitu. Nah, itu nanti ada aliran-alirannya tuh Mbak, aliran dalam teologi itu. Banyak sekali nanti yang dibahas itu, misalnya bicara soal Quran itu apakah kholik atau makhluk, misalnya karena Quran itu kan firman Allah gitu. Kalau firman Allah, maksud Allah kan kholik gitu. Tapi kan Quran sudah jadi mushaf gitu. Apakah ini makhluk? Gitu sampai ke situ biasanya perbincangan tentang sekte-sekte dalam ilmu kalam atau teologi. Nah, ini berbeda dengan yang sekte fikih. Kalau fikih itu ya yang kita kenal ada fikih Sunni, ada fikih Syi'i, ada satu lagi itu fikih apa lagi yang satu Zohiri atau apa gitu. Nah, kalau yang Sunni itu kan yang kita tahu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali gitu. Nah, terus nanti kalau yang Syiah itu ada yang Ja'fari. Karena sebetulnya mazhab itu kan dulu banyak ya, tapi ada yang berkembang, ada yang memang punah gitu. Ya tergantung. Nah, kalau saya baca di buku tentang mazhab itu ya, itu biasanya karena ada pengaruh otoritas politik di suatu negeri. Jadi misalnya kenapa di Indonesia, Malaysia dan Singapura itu ya, ya sekitar Asia sini itu Asia Tenggara, utamanya itu lebih banyak Syafi'i yang berkembang misalnya itu karena kalau di Brunei barang itu kalau tidak salah itu karena ada pengaruh politik yang apa istilahnya itu memperkokoh dari mazhab itu gitu. Misalnya kalau di Saudi itu kan lebih ke Hanbali ya. Ke Hanbali, Ahmad bin Hambal itu karena itu ditopang juga oleh kekuasaan Saud itu. Raja Saud kala itu. Maka terus ada sampai perbincangan sampai ke Wahabi, sampai apa makam-makam dihabiskan dan sebagainya itu kan. Terus nanti misalnya kalau di Afrika ya. Di Afrika itu yang berkembang apa? Maliki kalau tidak salah. Terus kalau di Iran kan jelas Syiah kan. Nah, itu tuh karena ada pengaruh dengan politik yang memperkuat mazhab tersebut. Nah, mungkin itu kalau kita mau bicara soal sampai pada mazhab-mazhab teologi, mazhab fikih. Sampai ke situ-situ ya, Mbak. Kemana-mana. Oke, kita Jadi lanjutkan. luas banget ya ternyata maksudnya. Ya, Ya. kalau bicara soal studi Islam memang itu Mbak ya, jadi saling berkelindan sebetulnya. Jadi kita itu belajar sejarah misalnya, taruhlah misalnya gini, kita tuh belajar Quran aja. Belajar Quran itu nanti salah satu dari kajiannya itu kan asbabun nuzul. Yaitu yang Mbak Novi nulis di Facebook itu kan asbabun nuzul dikaitkan dengan sejarah. Yaitu mau tidak mau ya itu bagian dari kita belajar Quran gitu. Kalau misalnya kita baru pada level membaca, yang memperbaiki bacaan, ya itu masih yang elementer kan untuk memperbaiki bacaan. Tapi nanti kalau untuk meningkat pada pemahaman, nah, pemahaman itu di samping kaidah-kaidah lughawiyah, ya kan, kaidah-kaidah kebahasaan, itu historisnya harus ikut itu. Asbabun nuzulnya ikut. Kalau kita baca asbabun nuzul mau tidak mau kita harus paham sosok-sosok juga yang terlibat dalam perbincangan atau peristiwa asbabun nuzul itu gitu. Nah, itu saya ada buku yang judulnya perempuan dan laki-laki dan perempuan yang melatar belakangi Al-Quran itu turun gitu. Rijalun wa nisa anzalahumullahu fihim Qur'anan. Kayaknya menarik ini. Jadi misalnya ada nama siapa di situ ya. Itu tadi misalnya Abu Sufyan gitu.
Nah, Abu Sufyan itu akhirnya kalau kita baca sejarah yang kita kaitkan juga dengan Quran, akhirnya ketemu itu tadi. Oh, di surat Al-Mumtahanah itu ada ayat loh yang turun merespon peristiwanya si Abu Sufyan itu tadi. Ketika dia ditolak oleh anaknya yang bernama Romlah, si Abu Sufyan mau duduk di atas kasur atau tikarnya gitu dilarang. Kamu kan walaupun apa ayahnya tapi karena kafir gitu nggak dibolehin. Nah, lalu Allah menegur dengan cara itu tadi Rasulullah menerima wahyu bahwa Allah tidak melarang kalian layan hakumullah anil ladzina pada orang-orang yang lam yuqatilukum, yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal gitu, maka nggak apa-apa, tetap berbuat baik. Jadi apalagi misalnya kayak Mbak Novi, Mbak Dini tinggal sebagai minoritas, terus kita nggak baik-baik sama orang Singapura, Chinese misalnya, ya bisa-bisa kita mulai gitu kan. Selagi mereka itu tidak mengusir, tidak memerangi, maka tetap perlakukan mereka dengan baik. Gitu. Nah itu jadi kan ada keterkaitan gitu antara bunyi ayat, sirohnya, asbabun nuzulnya. Nah nanti ya itu tadi sampai ke ilmu kalam. Biasanya kalau yang belajar agama itu tadi ilmu kalam, terus kemudian fikih. Fikih itu pun ini nanti ada teacher, usul fikih. Ini kan di usul kelas fikih. lagi belajar usul Tapi fikih, teacher. udah belajar usul fikih. Sedang belajar apa jadi Nah, itu apa namanya iya. warokot, kitab warokot itu kan, teacher. Jadi itu juga ternyata banyak istilah-istilahnya, banyak lagi itu nanti dari usul fikih itu. Jadi prosesnya itu yang jadi perbedaan proses dalam pengolahan suatu apa namanya suatu ayat gitu ya. Itu Ya. yang menghasilkan mazhab-mazhab itu ternyata kayak gitu. Jadi bagaimana Iya, si Mbak. Imam Syafi'i mengolahnya, terus Imam Hanafi, Imam Hambali mengolah dari proses itu ya, sehingga menghasilkan hukum fikih gitu yang berbeda-beda gitu. Ternyata tuh dari proses pengolahannya itu ibaratnya kayak misalnya bahannya sama-sama ikan, tapi cara ngolahnya beda kan, nanti hasil fikihnya tuh beda. Jadi sampai kayak gitu ternyata baru tahu. Iya, iya. Iya, Mbak. Dan itu misalnya hanya karena pengaruh memahami huruf min gitu aja misalnya. Ya kan? Min itu apakah dari atau min itu sebagian? Misalnya kayak gitu. Ya itu memang usul fikih. Jadi misalnya apa ya? Mungkin ayat tentang wudhu gitu ya. Ayat tentang wudhu itu apa di Al-Maidah 6 itu? Gimana bunyi ayatnya? Yang Ada yang ingat? famsahu biru usikum. Nah, iya. Misalnya itu famsahu wamsahu biruusikum wa arjulikum atau wa arjulakum. Misalnya kan? Nah, jadi ada yang mungkin Hanafi membacanya arjulakum. Nah, ini nanti keterkaitannya lagi dengan ilmu kiroat gitu. Jadi kan ada sambungan semua ya, Mbak. Jadi usul fikih itu bisa mempengaruhi pada pandangan ulama madhab sehingga menghasilkan produk hukum yang kemudian berbeda antara satu ulama dengan ulama lain. Ilmu kiroat juga ikut andil dalam mempengaruhi produk hukum itu tadi. Nah, misalnya dulu kita diajarin, oh kalau Jazari bacanya misalnya wa arjulakum misalnya ya. Kalau Asim bacanya arjulikum misalnya. Nah, itu juga ada pengaruh istimbat hukumnya di situ. Kalau arjulikum berarti kan kakinya dibasuh aja misalnya. Apa dibasuh atau disiram gitu kalau arjulakum ya gitu di antara itu. Tapi kalau Mbak Novi sudah banyak menguasai lah karena Ini sudah baru, sudah jadi kalau semakin yang dibahas cuma advance. perkenalan aja sih, teacher, nggak sampai mendalam. Karena kan itu kan kalau di Zuhri itu jadi kita tuh kayak diperkenalkan dengan kitab-kitab klasik gitu ya, teacher. Jadi Ya, jadi kita lebih ke sisi bahasanya gitu. Jadi kalau kontennya itu cuma untuk pengenalan doang, nggak sampai mendalam sih. Mungkin kalau di jurusan lain kayak jurusan syariah itu mungkin lebih mendalam iya, kontennya. iya. Ya, Mm-mm. tapi ya Tapi menarik lah. Jadi setidaknya walaupun sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit, oh ternyata
kayak gini gitu. Jadi ada Heeh. benang-benang merahnya tuh semakin kelihatan gitu. Iya. Heeh. Iya Ada betul lagi Kak. fikus sirah, teacher. Fikus sirah itu yang apa namanya? Jadi siroh, tapi dari siroh itu nanti yang sehingga sampai kepada apa hukum fikih gitu, teacher. Jadi asalnya hukum fikih itu ini dari siroh yang seperti ini kisahnya kayak gitu. Itu ada bukunya lain lagi juga ternyata. Kayaknya menarik itu yang siroh dengan fikih gimana Mbak contohnya? Ada. Jadi kalau ini sih saya dengerin dari Ustaz Sarwat gitu ya, fikus Mm. siroh gitu. Jadi bagaimana penarikan suatu hukum fikih berdasarkan siroh nabawiyah gitu. Ada bukunya sih teacher, nanti kalau udah ketemu saya fotoin. Heeh, heeh, heeh. Oh, fikih siroh ya. Fikih Ya, kayaknya saya apa mungkin maksudnya tuh kan apa misalnya kayak ada perempuan yang misalnya bertanya Rasulullah tentang haid gitu terus akhirnya jadi fatwa tentang hukum haid gitu mungkin ya. Kan berarti itu ya kaitannya itu fikih dengan sirah gitu. ya salah Kayak satunya itu. semacam gitu. Ya, salah satunya itu. Oh, Tapi kalau yang dari fikus siroh itu ya katanya tuh yang paling sering melahirkan timbulnya hukum baru itu Umar gitu. Jadi Umar itu katanya pemikirannya tuh out of the box gitu ya kalau orang ya, ya, bilang. ya. Jadi dari Heeh. Umar itu tuh akhirnya tuh timbul hukum-hukum fikih gitu karena pertanyaan-pertanyaannya dia kayak gitu. Itu katanya di fikih sirah tuh dibahas yang kayak gitu-gitu. Oh, ya, ya, ya. Maka itu memang ada apa kajian khusus itu fikihnya Umar itu. Karena memang dia kan misalnya paceklik gitu ya, paceklik itu terjadi terus oh gini, waktu itu tuh kan hukum misalnya orang mencuri potong tangan gitu misalnya. Nah, Umar tuh nggak mau memperlakukan itu karena waktu itu di Mekah sedang terjadi paceklik misalnya kayak gitu loh. Jadi dia itu emang out of the box untuk menerapkan hukum-hukumnya itu. Nah, sementara mungkin ada sebagian sahabat itu yang saklek gitu ya. Maka itu kan nanti ada muncul fikih zohiri itu. Fikih zohiri itu fikih yang saklek banget gitu. Misalnya ayatnya bilang apa ya udah itu Ya, gitu. itu yang Nah, mengartikan letter lux gitu ya, teacher ya. Nah, iya, jadi mengartikannya tuh letterlock sehingga menerapkan hukumnya juga tidak melihat pada misalnya logika hukumnya atau apa yang mendasari sehingga itu terjadi gitu kan. Nah, tapi kalau Umar memang banyak fatwa-fatwanya Umar itu yang di luar apa namanya ini di luar hukum yang apa yang saklek itu tadi. Saya terus terkait dengan fikih sirah itu apa itu ya pernah ada cerita misalnya ada sahabat Nabi yang lagi bepergian terus kehabisan air kayak gitu itu loh. Terus akhirnya nanti memunculkan dua pendapat gitu karena yang satu mungkin dia cara wudhunya dengan tayamum dengan gulung-gulung, yang satu lagi dengan apa gitu. Terus nanti Rasulullah tidak menyalahkan dua-duanya atau ada yang dalam satu perjalanan Rasulullah tuh bersabda, kamu jangan sholat dulu kecuali nanti sampai di tempat ini gitu. Tempat ini tuh namanya Bani Quraidah gitu misalnya. Rasulullah tuh bilang kepada sahabat-sahabatnya, la yusoliyan ahadukum illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat dulu kecuali sampai di perkampungan Bani Quraidah gitu. Nah, waktu itu kan udah hampir maghrib ya, sehingga kan para sahabat ini bingung gimana. Tadi kan Rasulullah bilangnya jangan sholat kecuali sudah sampai sini. Sehingga itu kan munculkan pendapat yang berbeda ya. Yang satu apa namanya mungkin dia nurut Nabi gitu kan. Yang satu lagi atau sampai ada yang sholat 2 kali gitu. Nah, kemudian Rasulullah kan nanti akomodatif gitu loh menjawabnya. Misalnya mengatakan yang sholat 2 kali berarti dia ikut sunnahku gitu. Yang sholat sekali nggak apa-apa, dia udah benar ikut sunnahku. Yang sholat 2 kali berarti pahalanya 2 gitu. Apa mungkin semacam itu ya fikih-fikih sirah itu Mbak. Maksudnya itu tadi ada Ya, peristiwa, terus ya ada gitu. kandungan di Ya, situ. Hmm. semacam itu lah, teacher. Jadi dari suatu peristiwa nanti timbul suatu hukum fikih gitu. Ya, 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 betul, betul. Nah, itu bagus Mbak. Nanti saya boleh di-share itu kalau ada bukunya. Kalau jadinya kan kita luas ya ketika melihat hukum-hukum dan
Ya itulah maksud saya itu memang belajar Islam itu sebetulnya ya ke situ dalam-dalamnya itu sampai ke sana sehingga kalau ada orang sembarang memberi fatwa, sembarang memberi komentar soal agama itu ya kita cek dulu apakah dia sudah sampai sedalam. Kalau misalnya kayak otoritasnya Ustadz Sarwat itu ya kita pasti inilah ya kita pegangi gitu, kita jadikan pedoman. Tapi kalau yang seliweran di media sosial yang orang asal komentar-komentar soal agama, apakah tidak menyadari bahwa sebegitu luasnya gitu loh untuk menentukan satu hukum saja harus dengan beragam pendekatan gitu. Ya oke Mbak, makasih. Nggak terasa udah jam 3, jadi kita lebih banyak ke ngobrol ngalor ngidul, tapi insya Allah menambah. Ya, yang lain-lain komen juga boleh. Yang lain kalau mau nambahin boleh. Mungkin Mbak Dini atau Mbak Rinda. Nggak apa-apa, Kocer, seru ngedengerinnya. Aku sih suka-suka aja, seru. Iya, malah menambah wawasan. Soalnya baca gini nih suka bingung apa sama pemahaman dari yang lain gini gitu kan kita jadi bisa konfirmasi. Iya. Ya ini paling enggak kan dengan kita membaca. Karena biasanya saya ini Mbak, untuk membaca satu teks ini kadang saya juga perlu, memang kata Mbak Rinda tadi perlu confirm ke buku yang lain gitu. Misalnya tadi cerita tentang apa ini yang Nabi di apa namanya di Taif itu kan. Akhirnya saya cross check di buku lain gitu. Oh ternyata sama gitu. Kalau informasinya sama kan berarti peluang kebenarannya kan besar gitu loh. Tapi Iya. mungkin nanti kan bisa ada versi lain gitu. Ya, teacher, katanya kalau ini kata Ustadz Sarwat lagi ya, itu sirah itu versinya banyak gitu. Jadi kayak kelahiran Nabi Muhammad aja tuh banyak versi gitu. Terus apa namanya? Jadi kisah-kisahnya itu juga ada banyak versi gitu. Jadi mungkin kalau yang awal-awal kan dulu kita memahaminya tuh satu versi aja ya itu gitu, misalnya 12 Rabiul Awal. Tapi ternyata tuh menurut pendapat ini gini, menurut pendapat ini. Jadi tuh banyak juga ternyata ininya yang sirah itu. Nah, iya penetapan lahiran sama kematiannya Rasulullah ya. Itu ada beberapa versi. Iya, betul. Sama ini tahunnya, Mbak. Soalnya apa? Dulu saya pertama kali baca apa sirah itu yang dari Hayat Muhammadnya aduh lupa. Haikal. Ya, Haikal. Hussein Itu ditulisnya Haikal. 471 Masehi. Sementara kalau yang dari itu sekarang 100 tahun. iya, yang sekarang tulisnya 571 kan gitu. Iya. 100 tahun sendiri itu ya selisihnya. Ya selisihnya 100 tahun, tapi jangan-jangan dengan salah naruh abad itu bisa, tapi nggak mungkin ya teacher ya, soalnya dihitung dari Hijriyah ya. Soalnya kalau beda abad jelas tanggalnya juga beda kan jadinya gitu. Iya. Iya, kalau sampai 400, tapi itu kan Masehi. Masehi itu kan berarti patokannya kan Isa itu. Nah, Isa itu apakah kelahirannya atau ketika dia diangkat jadi nabi itu juga. Patokan Masehi itu loh, Mbak. Iya. Katanya sih yang sama itu hari Senin, pokoknya itu hari Senin. Tapi kalau tanggalnya itu berbeda-beda katanya. Ini apa namanya? Karena sebenarnya hitungan tanggal sudah bisa dihitung dari zaman ini bisa dihitung gitu, termasuk penempatan apa tanggalnya yang penting tanggal berapa gitu. Iya begitu. Terus ada lagi katanya tuh ya sirah yang, jadi kan sumber-sumber kalau sirah tuh juga ternyata nanti ada hadis-hadisnya gitu ya. Nah itu ternyata tuh nggak semuanya sahih gitu. Terus ada kitab lagi yang isinya itu sirah yang berdasarkan hadis-hadis yang sahih saja gitu. Tapi memang akhirnya jadinya tipis gitu ya, nggak membahas semuanya karena cuma yang diambil cuma yang sahih-sahih doang gitu, hadis-hadisnya gitu. Nah, sementara yang lain-lain itu mungkin sumbernya itu kurang ini ya, maksudnya hadisnya tuh ada yang mungkin nggak sampai ke derajat sahih kayak gitu. Gitu, ada unsur Israiliyat kayak gitu ya, Mbak ya. Juga yang seperti itu. Tapi memang bukannya untuk termasuk menentukan hukum dan yang penulisan sirah itu memang
kalau selama masih ada ceritanya gitu, itu lebih baik ditulis daripada tidak ada. Saya pernah dari mana ya? Oh, Jadi selama salah satu ini salah satu ya itulah tentang penafsiran itu, cara tafsirnya salah satunya dengan itu ngambil dari kisah Israel apa Israel daripada nggak ada sama sekali gitu, atau Ya, mending ya. ambil dari yang doif karena daripada nggak kalau ada nggak ada tuh nanti malah jadi nggak lengkap gitu sirahnya itu. Karena kalau yang benar-benar sahih itu ya cuma sedikit aja gitu, bukunya juga cuma tipis doang gitu. Kata ini Hmm. Ustadz Firanda itu menurut Hmm. Ustadz Firanda. Ya itu tergantung itu mungkin ya penerimaan ya. Ya mungkin sih ada yang mengatakan selagi itu tidak berkaitan dengan ubudiyah gitu, ibadah mahdhah, mungkin yang Israiliyat atau yang doif itu masih bisa diterima, misalnya kan ada yang begitu. Tapi ada yang pandangan saklek banget kalau nggak sahih nggak diterima, misalnya begitu itu kan nanti juga berkembang ya Mbak. Pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya, ya. Tapi teacher bayangin aja kalau misal kayak dulu karena perbedaan politik tadi, jadi ada misal Syiah sama Sunni gitu ya. Terus buat orang Syiah mungkin, oh dia nggak bisa dipercaya soalnya dia memihak pada ini. Iya. Orang Sunni juga gitu. Ini nggak bisa Iya. dipercaya soalnya dari Syiah gini-gini gitu. Oh, Jadi betul, nanti betul. sahihnya juga beda gitu. Betul. Nah, ya itu makanya sebetulnya unsur politik nggak bisa lepas gitu. Makanya termasuk yang pengkaji-pengkaji agama yang kritis ya, dalam artian itu ya dia menerima norma-norma agama sebagai sebuah doktrin itu iya gitu loh Mbak. Tapi kan ada yang dia istilahnya tuh berpikirnya tuh kritis sampai ke sana gitu loh. Termasuk bicara soal Quran sekalipun itu nanti kita kalau bahas itu aku tapi belum sempat tak beli itu buku-buku yang agak-agak kontroversial terkait dengan Quran. Tapi memang ya kita harus kuat dulu ya pedoman maksudnya itu memang keimanannya harus kuat dulu sebelum baca buku-buku yang misalnya tentang apa ya sejarah Quran gitu Mbak. Sejarah Quran. Nah itu aku punya buku yang kita kaji di hari Rabu itu loh Mbak Nov. Itu Oh, ternyata di situ disebutkan ada beberapa nama surat dalam Quran itu yang dihapuskan gitu. Yang nggak ada lagi sekarang. Itu nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Ini ada bukunya itu. Oh ternyata ada nama surat apa gitu. Ternyata nggak oh ada iya, lagi kan teacher. sekarang. Ada Ya. memang kalau kata Ustaz Sarwat itu ada beberapa ayat itu yang di mushaf itu nggak ditulis gitu. Iya. Ya karena itu sumbernya. Jadi kan kalau pas pengumpulan di zaman Utsman ya, nah itu tuh kan itu kan harus sumbernya itu harus benar-benar bisa dibuktikan kan kesohihannya. Jadi ada syarat-syaratnya gitu ya. Ada persaksian, ada macam-macam gitu. Nah itu tuh ada yang tidak memenuhi kriteria syarat itu. Jadi akhirnya tuh ayat itu tuh nggak dimasukkan ke dalam mushaf Al-Quran sekarang gitu. Dari semua apa kiroah itu nggak ada yang mencantumkan itu karena itu tidak memenuhi syarat yang sudah disepakati oleh timnya umat Utsman itu ya waktu mengumpulkan apa namanya mushaf itu kodifikasi mushaf gitu. Nah itu tuh katanya jadi bahan ini teacher ada seorang kayaknya dosen Institut Ilmu Al-Quran atau ya atau apa gitu saya lupa namanya. Jadi dia itu doktoralnya itu tulisan tentang itu yang ayat-ayat yang tidak dimasukkan lagi ke dalam mushaf itu teacher. Nah iya Mbak, jadi ini saya ada di buku ini, bukunya bukan tak bawa ya, walaupun saya di luar. Nah, ini ada nama surat apa gitu, ternyata nggak disebutkan lagi di apa namanya di Quran. Ada surat namanya surat apa itu kemarin? Ada nama-nama surat, misalnya ada nama surat Al-Hafdu, ada surat Al-Khol'u. Nah itu kan nggak ada kan Mbak di Quran ya. Nah tapi ini dulu, jadi ini ada Mushaf Ibnu Mas'ud. Menurut Mushaf Ibnu Mas'ud itu Quran itu 112 surat. Kalau mushafnya Ubay bin Ka'ab itu 116. Berarti kan lebih ya dari yang sekarang ya. Terus kalau mushafnya Ali itu 110. Mushafnya Abdullah bin Abbas itu yang 114.
Mushafnya Ja'far As-Shadiq 113. Nah, sementara ini kalau kita kaji, ini kan sahabat-sahabat dekat Nabi semua juga kan, gitu loh. Iya. Ya enggak? Nah ya, berarti ya itu pada ininya ya untuk soal doktrin agama iya kita meyakini dengan kebenaran Al-Qur'an, dengan ini kita yakinlah dengan seyakin-yakinnya. Tapi untuk kajian ilmiah untuk apa tidak berhenti gitu. Jadi ini saya pas baca kok ya baru tahu ya ternyata ada banyak versi gitu mushaf itu. Terus ada nama-nama surat yang dibuang juga kayak nama surat Al-Khol'u, Al-Hafdu, terus apa lagi. Nah, ini kalau orang yang awam kan ya dia bisa bingung. Quran itu kan kebenaran mutlak sudah. Tapi ketika dikaji secara ilmiah ya itu mau. Tapi kan selagi itu memang ikut dalam artian memang benar-benar ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan kan ya kita terima itu sebagai pengetahuan begitu. Nah itu kalau misalnya ini Mbak kan makin menarik tuh kajian-kajian kayak gini. Kalau pengen baca itu ada tulisannya Taufik Adnan Amal itu. Sejarah Al-Quran itu dulu kontroversial Mbak itu karena dia membongkar semua tentang bagaimana sejarah turunnya Quran dulu itu. Terus sampai ada cerita kan itu ada ayat yang dibawa kambing atau apa gimana gitu kan. Jadi sampai hilang misalnya kayak gitu. Dia sumbernya dari mana, teacher? Ya dia banyak sih sumber ininya. Bukunya lumayan tebel itu. Ya itu sih kadang ya kita baca kan ya sebagai pengetahuan gitu aja. Tapi kalau misalnya kita tidak meyakini ya tidak usah kita yakini itu sebagai sebuah itu. Oh, Itu sempat pernah ada yang membahas seperti itu. Dan ya benar kata Mbak Rinda tadi itu misalnya kan sekte politik antara Syiah dan Sunni itu baru dalam hal hadis ya. Nanti belum pada tafsir. Nah, tafsirnya itu kan nanti kan ya antara Sunni dan Syiah. Ya jangan kan Sunni dan Syiah gitu. Sunni saja kan ya bisa berbeda itu tadi antara mazhab satu dengan mazhab yang lain. ya, terus itu akidah tuh ternyata juga mazhabnya tuh juga ada beberapa gitu ya, teacher ya. Nah itu Mbak iya. Padahal kan kita kan sudah yakini akidah itu Ya. yang paling itu ya, Tapi ya, yang teacher, fundamental gitu. jadi kesimpulannya ya, kalau dari Ustadz Sarwat itu ya, jadi kita tuh nggak usah mikirin misalnya Allah di atas arsy atau di mana. Itu kan jadinya mereka tuh berselisih sendiri gitu ya, apa berdebat di antara para ahli akidah itu kan. Jadi itu sebenarnya buat apa kita memperdebatkan yang kayak gitu gitu. Maksudnya tuh nggak bisa dibuktikan juga. Maksudnya apa namanya? Maksudnya bukannya nggak penting ya. Tapi kalau di akidah tuh memang kayak gitu katanya. Perdebatannya tuh jadi kayak Ya itu. sebenarnya tuh Termasuk misalnya buat kita ya nggak penting juga gitu memperdebatkan kayak gitu gitu. Enggak, sebenarnya kalaupun mau berdebat itu nggak ada orang yang benar-benar tahu sebenarnya seperti apa. Nah, iya. Kan yang tahu cuma Allah aja. Iya, makanya nggak usah ribut-ribut yang kayak gitulah gitu. Pokoknya intinya. ya gini sih, kalau kita ini sebagai konsumen pengetahuan ya sebagai konsumen pengetahuan memang ya udah biarin aja orang berdebat tentang apa gitu. Tapi di satu sisi Allah kan memberi karunia akal ya kepada manusia, sehingga kan dengan karunia itu kan mungkin akhirnya orang kan ya berpikir termasuk akhirnya pada ranah-ranah teologis. Ya itu teacher yang kayak Al-Quran tuh makhluk atau bukan itu kan maksudnya ya. nggak penting juga gitu memperdebatkan kayak gitu. Nah itu makanya bagi kita yang konsumen pengetahuan ya udah nggak penting mas kita yakini bahwa Quran itu kebenaran mutlak dan kita berikan gitu. Tapi ya itu tadi kita perlu memahami bahwa Allah juga memberi karunia akal kepada manusia yang dengan akal itu juga mungkin kan bagi orang yang memang Allah beri kecerdasan dan itu kan akhirnya itu Mbak ya ada rasa penasaran yang mendalam gitu kan yang bagi dia mungkin ada rasa haus untuk menggali terus gitu kan. Seperti kita misalnya yang kayak kepingin ini, kepingin itu gitu. Kalau itu kebutuhan intelektualitas, kebutuhan untuk berpikir gitu misalnya. Tapi kan memang hadis Nabi mengatakan pikirkan pada ciptaan Allah, tidak perlu berpikir tentang bagaimana zat Allah gitu kan. Kita melihat alam raya dengan ini itu sudah menunjukkan bukti bahwa Allah itu ada. Tapi ya itu ada dari sebagian manusia ini yang memang dia kebutuhannya adalah untuk mengembangkan kebutuhan intelektualitasnya. Makanya ya kayak termasuk saintis itu kan dia kan selalu mencari terus ya karena
karena kebutuhan Mungkin juga kita ininya. dikasih akal untuk tahu bahwa ada hal-hal yang kita memang tidak tahu gitu. Nah, ya iya Mbak. Tahu batasan antara tahu dan tidak tahu gitu. Iya karena Allah beri. Ya kayaknya kita seru ya, tapi saya mau jemput Kia Oh sekolah. iya. Ya Mbak, sampai sini dulu insya Allah Ya, kita makasih lanjutkan. teacher. Setelah sekian lama kita nggak ngobrol, ternyata seru ya kalau kita bisa kumpul gini. Ya, terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Cer. Assalamualaikum. Ya, kami Waalaikumsalam. Teacher.